yang mau tentang saya atau tentang perkuliahan ini. Perkuliahan ini kalau tidak masuk lebih dari 4 kali dalam satu semester, itu Anda dianggap tidak mengikuti perkuliahan secara menyeluruh. Bukan 4 kali sih, lebih tepatnya 25% kehadiran. Jadi misalkan saya masuk hanya 15 kali, kemudian kalian tidak berangkat ke 4 kali, maka kalian dianggap lebih dari 25%. Ya, kalau 16 kali kan bagi 4, 25%-nya kan 4. Berarti kalau kalian tidak berangkat 4 kali, itu kalian masih berhak gitu ya. Tapi kalau hanya 15 kali, maka kalian tidak seperti itu. Nah, kemudian karena ini adalah MBKM, maka saya minta kalian harus lebih aktif. Saya akan mencatat keaktifan kalian di sini, di presensi. Nanti saya akan mencatat yang menjawab siapa saja. Jadi nanti itu akan saya gunakan sebagai nilai keaktifan kalian. Ingat, nilai keaktifan itu skornya adalah 50% dari keseluruhan skor IP kalian nanti. Ya, jadi silahkan, kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa tahu ya, kalian harus tanya kapan, kalian harus menjawab kapan. Silahkan kalian tanya atau menjawab itu sama-sama dari ya, jadi yang penting kalian aktif gitu aja ya. Oke, saya mulai dari perkuliahan kita pada hari ini. Sudah terlihat materi saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sebentar, saya ulangi. Bentar, ini agak lemot memang ya. Sudah? Belum, Pak. Belum. 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 Saya ulangi sebentar, saudara. Wah, ininya ini zoomnya kacau ini. Loh, sebentar. Cik, apakah suara saya masih terdengar?
Halo? Suara saya masih terdengar? Benar Pak. Ya, maaf ya, Terdengar, laptopnya error. Jadi coba sekarang kelihatan enggak? Sebentar. Semoga saja kelihatan. Kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Sudah ya, baik. Nah, kita akan mempelajari tentang sejarah seni rupa romantisme dan realisme. Apa saja yang sudah diajarkan oleh Pak Ibnu? Secara seni rupa dunia Pak. Apa saja? Dari mana Kayak saja? Mesir, Melek. Oke. Prasejarah juga diajarkan nggak? Gimana? Prasejarah, seni rupa prasejarah. Tidak kayaknya sih Pak. Kayaknya belum Pak, yang prasejarah belum. Prasejarah belum, yang kapak corong, kapal apa, manusia batu dan lain sebagainya enggak diajarkan. Enggak Pak. Belum langsung Mesopotamia. Utamanya ya, baik. Mungkin nanti materi itu akan saya masukkan di pertemuan berikutnya saja. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah seni rupa romantisme dan realisme seperti yang tertulis pada RPS. Dari semua yang ada di sini, sejarah itu kan kita tahu ya penting banget. Kira-kira kepentingan sejarah itu apa? Kenapa kita harus belajar sejarah? Biar tahu perkembangan dunia Pak. M alif, alif nomor berapa M alif? Apa Pak? M alif nomor berapa? 05 Pak. 05 Muhammad Alif Arsyadi. Biar tahu perkembangan dunia, coba lebih jabarkan M alif. Izin menjawab Pak. Ya, silahkan. Siapa ini? Diani Pak. Dianisa. Mungkin kayak Dianisa, gini Pak, kayak proses perkembangannya tuh dari mana seni itu bisa terbentuk, dari sejarah kayak Mesir itu awalnya bentuk seni dalam setiap seni itu kan beda-beda ya Pak, dalam daerah-daerahnya masing-masing, seperti desainnya seni Yunani dan Mesir itu kan beda-beda. Terus dimulai biasa lagi perkembangannya terus sampai menjadi itu kali Pak. Berarti kita menjadi tahu bahwa sejarah itu penting karena kita bisa tahu peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin akan relevan dengan saat ini gitu ya, persoalan saat ini gitu. Ya baik, terima kasih Dianisa dan Muhammad Alif. Ada lagi yang lain berpikir kenapa sejarah itu penting? Mungkin ini Pak izin jawab Pak. Silahkan, Dava. Mungkin agar bisa tahu asal muasal dan filosofi tiap karya seni itu Pak. Oh, Dava nomor berapa Dava? Nomor 28. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Dava, bahwa sejarah itu bisa penting karena kita bisa tahu asal muasal dan sejarah peristiwa-peristiwa penting gitu. Misalkan ya, asalnya kenapa Mesir itu memiliki piramida. Nah, itu penting. Kenapa? Kita bisa meniru pemikiran Fir'aun. Positifnya, sisi positifnya ya. Mesir menjadi sebuah negara yang pariwisatanya itu tinggi gara-gara piramid. Ya kan? Maka Fir'aun mempengaruhi dong proses di Mesir meskipun dia salah ketika dia mengatakan dia lebih hebat daripada Tuhannya Musa. Sisi positifnya kan Fir'aun bisa menghidupkan sisi pariwisata di Mesir sampai saat ini. Kalau nggak ada Fir'aun kan Mesir itu kan cuma aja, ya kan? Nah, gitu. Berarti kita bisa melihat sisi positifnya Fir'aun. Oh, kalau membuat karya harus yang serius, harus yang bagus.
Tapi sisi negatifnya tidak perlu dicontoh. Nah, itu namanya sejarah. Ya, saya contohkan lagi berikutnya. Ketika Anda masuk SMP, kira-kira ijazah SD Anda dipakai enggak? Dipakai. Nah, ketika ijazah SMP Anda sobek, kira-kira Anda bisa masuk SMA enggak? Mungkin tidak, Pak. Tidak gitu ya. Nah, itulah fungsi sejarah. Sejarah itu berfungsi juga sebagai penentu kehidupan Anda saat ini. Ya. Misalkan Malika Husna itu sekarang pakai jilbab. Kenapa Malika Husna itu memakai jilbab? Karena mungkin dia daya. Misalkan dia diputusin pacarnya, kan akhirnya dia lebih sadar. Gitu ya. Ada lagi misalkan Dava itu dulu badannya itu kecil karena dia itu sering diejek sama teman-temannya. Dava fitness, olahraga, badannya jadi besar. Dia jadi tidak dihina oleh teman-teman. Nah, itu juga fungsi dari sejarah. Kita bisa memahami kita itu siapa agar kita tidak lupa diri kita itu siapa. Saya orang Jawa. Meskipun saya hidup di Bandung waktu itu, ya saya tetap Jawa karena saya tahu saya itu orang Jawa. Nah, saya orang UNES dulu S1-nya. Saya kembali lagi ke UNES. Saya pengen ngajar di UNES, pengen mengembangkan UNES karena saya tahu saya itu orang UNES. Nah, itu adalah cara kita untuk kembali ke asal muasal kita. Itu adalah sejarah. Ya, kalau orang tidak tahu sejarah, maka dia tidak akan mengetahui dirinya sendiri. Aku ki sopo, aku ki ning donya ki nggo ngopo. Nah, itu kan sebenarnya fungsi dari sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dua fenomena yang cukup luar biasa di dunia seni rupa khususnya, yaitu fenomena romantisme dan realisme. Nah, di dunia ini sebenarnya seni itu menjadi sangat penting di dunia barat ya, terutama ya di orang-orang barat, fenomena barat. Seni itu menjadi fenomena yang sangat penting. Ada yang tahu kenapa fenomena seni menjadi sangat penting di barat? Ada yang bisa menjawab? Halo? Halo? Aduh, kok gini ya? Ulangi, Pak, pertanyaannya. Maaf. Kenapa seni rupa, seni lukis, patung dan lain sebagainya menjadi artefak dan fenomena yang sangat penting bagi kemajuan kebudayaan di barat? Ada yang tahu kenapa? Saya Pak, kalau Silakan, namanya siapa? Isyam Pak, yang nomor satu. Ya, nomor satu. Silakan Isyam. Kalau menurut saya tuh zaman dulu tuh kayak lukisan atau patung itu tuh kayak dibuat itu kayak buat semacam trofi atau tanda kekuasaan gitu Pak. Soalnya kan zaman dulu tuh belum ada yang namanya foto atau gimana ya Pak. Kalau menurut saya sih gitu Pak. Jadi seni itu penting karena seni itu mewakili raja gitu maksudnya? Itu salah satunya Pak. Oh gitu. Ada lagi yang punya pendapat yang lain selain Isyam? Ya, Pak, berpendapat Nomor berapa? 08. 08. Muhammad Yusuf, silakan Yusuf. Mungkin dengan adanya patung, artefak atau karya-karya seni yang ada di barat sana itu bisa bertanda sesuai dengan adat yang ada di dalamnya, Pak. Terus, betul. Jadi misal
ada pembuatan patung di Roma yang berbasis berotot-otot seperti itu ya kan, mungkin menandakan di situ bahwa banyak sekali orang-orang yang ya kemakmurannya ya di situ gitu. Badannya berotot, badannya atletis sesuai dengan yang ada di negara tersebut. Betul. Yang pertama, kenapa sejarah di barat itu sangat dekat dengan budaya seni? Itu karena pola pikir orangnya itu dicerminkan dalam bentuk keseniannya. Betul ya? Gitu. Sekarang saya tanya, Anda pernah nonton Doraemon? Kenapa? Nah, Pernah, Pak? Berapa banyak ilmuwan yang ingin menciptakan alatnya Doraemon? Banyak banget ya? Dan itu hanya diinspirasi oleh film atau komik kartun. Berarti karya seni itu juga bisa menjadi Inspirasi, Pak. inspirasi. Kenapa seni rupa di barat itu jauh lebih penting daripada teknologi apapun? Karena seni rupa di barat itu memberikan inspirasi bagi para penduduknya. Gitu ya. Nah, sebelum karya seni itu menjadi inspirasi di era modernis ya, karya seni itu sempat menjadi bulan-bulanan orang-orang kaya. Ya. Jadi zaman dulu yang tadi yang seperti disebutkan oleh Syam itu, karya seni itu dulu itu hanya menjadi apa ya? Hobi bagi orang-orang kerajaan, ya. Agar orang-orang kerajaan itu dianggap hebat. Ya, misalkan ada seorang raja Romawi yang mengaku dirinya adalah anak dari Zeus. Raja itu namanya Hercules. Nah, kemudian orang-orang menjadi percaya, wah dia itu orang hebat. Percayanya dari mana? Dari lukisan, dari patung. Dibuatlah patung Hercules sedang membunuh Cyclops. Wah, Cyclops itu monster bermata satu, orangnya raksasa besar. Dibuatlah patung itu. Nah, ketika ada patung, orang dulu kan berarti kan logikanya kan patung itu dibuat kalau ada contohnya. Nah, orang dulu berpikir bahwa Hercules itu benar-benar membunuh Cyclops. Padahal sebenarnya itu tidak lebih dari sekedar legenda, tidak lebih dari sekedar mitologi, mitos. Maka orang barat itu selalu mengidentikan rajanya itu dengan keturunan dewa. Gitu. Maka ada raja yang naik Pegasus. Kan ada kan itu di lukisan-lukisan legenda-legenda orang raja yang naik Pegasus. Raja yang menguasai cincin ajaib, Lord of the Ring. Raja dari peri-peri. Raja yang menaklukkan naga, mandi dengan darah naga. Ada raja yang ya itu banyak. Jadi raja itu seolah-olah dimitoskan agar mereka itu terlihat hebat. Kenapa raja harus? Ada yang bisa menjawab? izin dulu Pak. Silakan. Siapa ini? Dava Alif. Dava. Ya boleh Dava. Silakan. Kenapa raja terlihat hebat? Dava harus terlihat Hmm. hebat. Mungkin ini Pak, kalau terkesan lemah lebih mudah dikudeta Pak. Nah betul. Jadi raja kalau terkesan lemah itu akan lebih mudah dikudeta dan masyarakatnya akan tidak mempercayai. Ya, zaman dulu kita melihat Pak Karno itu orang-orang rakyat biasa melihat Pak Karno itu tunduknya bukan main. Bahkan untuk membuat Monas saja Pak Karno meminta uang rakyat itu dikasih. Beli pesawat, ngedol sawai si A itu dikasih. Sekarang jangankan kayak gitu. Sekarang dimintain pajak aja loh kewajibannya. Itu nggak ada yang ngasih. Jadi
saat itu benar-benar pamor seorang raja, seorang presiden itu benar-benar pamornya dibuat seolah-olah itu sangat luar biasa. Ya, apalagi Pak Karno dulu adalah anak seorang raja di Bali. Ibunya adalah putri dari Jawa. Wah, itu ya benar-benar membuat orang sangat takjub. Wah, ada legenda Satrio Piningit lah. Mitos-mitos itu dibangun, saudara. Agar apa? Agar kita semua itu takluk sama dia. Jadi menaklukkannya dengan mitos. Nah, kalau di zaman Pak Harto menaklukkannya nggak dengan mitos, dengan pistol. Ketika ada orang banyak ngomong, tembak, mati, lainnya takut, nggak berani gitu. Itu namanya tirani. Kalau yang pertama namanya mitologi, yang kedua sudah mulai tirani, yang ketiga setelah Pak Harto itu sudah mulai mitos-mitos dan tirani-tirani hancur. Jadi kita sebagai pemerintah itu nggak bisa mengatur, ya kan? Sekarang kamu bayangkan saja, banyak kan kudeta-kudeta yang mau menghancurkan pemerintahan sekarang. Kenapa? Karena pemerintahan sekarang itu tidak punya power. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian zaman dulu orang-orang itu, raja-raja itu menyewa seniman untuk mengangkat harkat dan martabat kerajaan. Nah, bagi seniman-seniman yang tidak suka dengan hal itu, dia membuat pameran sendiri, dia membuat karya-karya sendiri. Ya, karena raja waktu itu ingin dihebat-hebatke, pengen dianggap sebagai keturunan dari dewa. Dia nggak suka. Karena apa? Karena akhirnya raja nanti semenang-menang. Nah, akhirnya pelukis-pelukis yang tidak dekat dengan kerajaan itu memilih untuk mencari lukisan-lukisan atau mencari objek-objek yang justru menentang keadaan yang lalim. Jadi raja yang zolim itu ditentang sama pelukis-pelukis. Ya, dari zaman dulu yang namanya seniman itu pasti musuhnya adalah pemerintah. Seniman itu pasti sukanya mengkritik pemerintah. Ya, kalau ada seniman yang dekat dengan pemerintah itu namanya seniman piaraan. Meskipun juga tidak jelek juga. Gitu ya, ya, seniman yang zaman dulu yang tidak dekat dengan pemerintah itu menyerang pemerintah dengan cara karya-karyanya itu berhubungan dengan Anda tahu ini tuh apa sih namanya? Drama, ya. Jadi sandiwara. Semacam ada sandiwara drama yang berjudul The Oath of Horatii, mengangkat sumpah Horatii. Jadi drama itu menceritakan 3 orang yang mau menikah. Nah, ini ada 3 orang perempuan yang sedih, ada 3 orang yang dibaptis menjadi prajurit, itu mau menikah besoknya, tapi mereka lebih memilih membela negaranya daripada harus menikah. Nah, kemudian dilukiskan oleh Louis David, ya, dilukiskan oleh Louis David betapa orang-orang ini berani melawan pemerintahan yang salah meskipun dia harus mengorbankan kesenangannya sendiri. Akhirnya mereka dibaptis, mereka perang, dan akhirnya mereka mati. Tapi kematian mereka adalah kematian yang sangat mengharukan dan menjadikan banyak orang yang melihat lukisan ini itu ingin tergerak ikut berperang. Jadi saat itu karya seni itu akhirnya yang dari fungsinya itu untuk mengelabui masyarakat, fungsinya beralih naik 1 tingkat, yaitu untuk mempropagandakan masyarakat. Nah, bagaimana agar masyarakat itu terpengaruh? Agar masyarakat terpengaruh itu harus dimasuki dengan fenomena romantisme. Apa itu romantis? Ada yang bisa menjelaskan romantis itu apa? Biasanya cewek-cewek yang sering nonton Korea ini yang tahu. Pak, Siapa? Malaysia. Malaysia lagi ya, boleh silahkan. Ya, romantisme itu ya apa ya, kayak asmara atau perasaan gitu, Pak.
kayak saling suka sama lain antara lawan jenis gitu. Oh, itu romantis ya. Jadi romantis itu menurut Ali Syam itu lebih ke persoalan lawan jenis. Irisan itu ada Ali Syam, tapi tidak sepenuhnya benar. Ada yang lain? Saya Pak, izin jawab. Siapa dulu? Saya Satria Unggul. Satria. Nomor berapa? Oh, Satria Unggul. Boleh, Satria, Ya. silakan. Jadi romantisme itu lebih kayak nunjukin sesuatu yang emosional Pak, lebih nunjukin emosional nih. Betul sekali. Jadi romantisme itu adalah menunjukkan sisi emosional, bukan hanya hubungan cinta. Ya. Sisi emosi itu bukan hanya emosi marah loh ya. Tapi emosional itu bisa berarti sedih, bisa menguras kemarahan, bisa seneng sekali, bisa rasa patriotisme gitu ya. Itu menguras emosi. Maka genre-genre atau genre-genre film romantis itu sebenarnya belum tentu isinya hanya cinta-cintaan. Ya, mungkin juga berisi tentang patriot yang rela mati untuk ayahnya. Itu romantis. Mulan ya, Mulan itu romantis. Film Mulan itu romantis sekali. Betapa perempuan ingin ingin menjalankan misi untuk menggantikan ayahnya karena ayahnya udah cacat. Itu romantis gitu ya. Jadi romantis itu bukan hanya cerita menye-menye yang kalian lihat di Korea tok gitu. Tapi Korea yang lain. Ya, bukan hanya film India yang romantisme seperti itu tok. Bukan yang cium-ciuman tok, bukan. Kalian pernah nonton film Life of Pi? Nah, film ini aku jarang dong. Yakin kalian pasti jarang pada nonton. Apa Pak namanya? Nonton Pak, Life of Pernah. Pi. Pernah nonton ya? pernah. Pak. Nah, ada anak laki-laki yang ingin mengetahui keberadaan Tuhan. Laki-laki itu namanya Pi. Sampai akhirnya dia di laut terpontang-panting, akhirnya dia hidup berbulan-bulan dengan harimau di sebuah perahu. Ada yang tahu romantismenya di mana? Romantismenya anak tersebut dengan akur Pak. Iya. Tetap ya. Jawab Pak. Ya silakan. Siapa ini yang mau jawab? Kalau saya nonton Pak, Dianisa Pak. Dari Dari yang saya nonton filmnya itu kayak persahabatan mereka saling menjaga satu sama lain gitu Pak. Oke, siapa ini? Dianisa Pak. Dianisa nomor berapa? 09. Tadi udah ya, oke. Ya udah. Kalian nonton akhirnya enggak? Nonton Pak. Jadi si harimau-nya itu dilepas di satu pulau Pak. Ya, itu belum akhirnya. Setelah itu, Setelah itu waktu orang itu ditanya sama pihak asuransi Jepang. saya lupa Pak. Udah lama soalnya nonton. Kalau nggak salah, Ya. kalau nggak salah dia nyeritain ceritanya tuh beda Pak. Nah, terus lanjutkan. Iya. Cuman apa ya ceritanya ya? Ya, kan Iya. gini ceritanya gini tak ini ya, biar yang Ya, belum Pak. nonton juga nanti bisa nonton. Terus tak kasih spoiler biar nanti kalian nonton. Dan saya juga tipikal orang yang suka nonton film. Jadi banyak nanti ya contoh-contohnya itu dari film. Nanti kalau kalian nggak paham silahkan setelah perkuliahan nonton film yang saya rekomendasikan. Ini film benar-benar keren. Kalian bisa mencari Tuhan dari sebuah film gitu ya. Baik. Jadi ceritanya tuh gini. Anak itu kemudian saat kapalnya itu tenggelam, anak itu ketemu dengan hyena, kemudian zebra, orangutan, sama harimau. Ya, ketemu dengan 4 hewan tersebut. Nah, kemudian saat
terakhir kali ditanya oleh pihak asuransi tanya, kamu ketemu siapa saja? Saya ketemu harimau, kemudian zebra, hyena, dan orangutan. Saya melihat si harimau si hyena itu makan zebranya kemudian mati. Setelah itu hyenanya pengen makan si orangutan, tapi saya berusaha ini tapi nggak bisa. Akhirnya zebranya juga si hyena itu juga makan orangutan. Setelah itu karena si harimau itu marah melihat aksi dari si hyena, harimau makan si hyena ini karena harimau juga kelaparan. Nah gitu kan. Nah, orang itu tidak percaya dengan cerita dia hidup dengan berbagai macam hewan di dalam sebuah perahu itu. Dia nggak percaya. Akhirnya dia lebih mempercayai cerita yang kedua, yaitu ketemu dengan seorang vegetarian, ketemu dengan orang yang suka makan daging, itu si hyena. Kemudian orangutan itu disimbolkan ibunya, dan si itu disimbolkan dirinya. Ya, jadi si orang ini kemudian si orang vegetarian ini dimakan sama orang yang suka makan daging. Ya, kemudian si orang yang makan daging itu menyiksa ibunya dan makan daging ibunya. Dia sebagai harimau nggak bisa apa-apanya, tapi setelah dia marah, dia akhirnya makan si hyena, si orang yang memakan daging itu. Nah, cerita yang kedua itu lebih dipercaya. Romantismenya terletak di sini. Ternyata manusia itu lebih mempercayai yang logis daripada yang kesannya tidak logis, meskipun itu sebenarnya. Paham nggak maksud saya? Gini, Tuhan itu ada, tapi kalau dilogikakan itu nggak masuk. Nah, Tuhan itu sama seperti fenomena pertama itu, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang sangat luar biasa, tapi orang biasa nggak akan pernah bisa menerima. Akhirnya orang biasa lebih menerima pemikiran logika. Nah, itu romantismenya terletak di situ. Ya, Tuhan itu nggak bisa dilogika, tapi benar-benar ada. Ya, seperti kejadian itu. Gitu loh, maksudnya itu sebenarnya ya. Jadi kalian bisa menemukan hakikat Tuhan yang sangat magis itu dari sebuah film. Dan itu penggambarannya sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, kemudian ketika orang-orang itu sudah mulai berontak, ya, orang-orang Perancis sudah mulai berontak, akhirnya di Perancis terjadi republik pertama kali. Karena kerajaan Perancis, maka negara-negara lain yang dijajah oleh Perancis maupun negara yang dijajah oleh sekutu Perancis itu menjadi negara republik, termasuk Portugal, Jerman, Belanda, Amerika, Spanyol, Inggris tetap menjadi kerajaan, ya, meskipun kerajaan itu semi republik, ya, karena itu kan imperialis ya orang Inggris itu. Nah, setelah itu maka karya-karya kerajaannya seperti karya ini yang jadi kerajaan yang tadi, yang menggambarkan raja tadi, menjadi karya oleh orang umum. Jadi orang-orang itu menjadi memiliki karya itu dan dimasukkan ke dalam sebuah museum bernama Louvre. Kalau Anda pernah ke Perancis, Anda mungkin akan tahu museum tertua dan paling terkenal di dunia itu bernama Museum Louvre. Nah, ketika orang-orang Perancis itu menangkan perang, ya, menjadi republik, maka banyak sekali republik-republik yang muncul. Akhirnya apa? Timbullah kaum baru bernama kaum Bourgeois, kaum yang mengedepankan manner atau etika. Nah, itulah di mana manusia mulai berpikir tentang etika modern, di mana ilmu-ilmu yang logika itu sifatnya jauh lebih penting daripada ilmu yang sifatnya non logika semacam ini. Raja adalah keturunan dari
dewa dan lain sebagainya, itu dikritik besar oleh orang-orang romantisme. Nah, pasca perang tersebut, maka banyak negara-negara lain yang kemudian menjadi negara yang extra power. Akhirnya mereka menjajah negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, ciri-ciri karya ciri-ciri karya romantisme, ciri-cirinya adalah karya itu memiliki bentuk-bentuk dramatisasi. Saya kasih contoh ciri-cirinya. Ya, penggambaran dramatisasi seperti di atas panggung. Lukisan mengandung cerita yang emosional dan penuh gerak yang dinamis. Warna bersifat kontras dan meriah. Pengaturan komposisinya dinamis, mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan. Kedahsyatannya terkadang melebihi tahan. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini contoh penggambaran raja. Ya, berarti ini bukan era romantisme. Ya, kalian bandingkan, ini juga penggambaran raja. Kalian bandingkan dengan karya-karya romantisme. Ada orang mati di sini. Kemudian banyak dokter-dokter yang berdebat kenapa dia mati gitu kan. Kesannya seperti ada drama di sini. Seperti ada cerita di sini. Kemudian di sini gelas-gelas pada tumpah, ya. Kemudian buah-buahnya yang baru kupas tidak segera dimakan. Ini berarti ada sesuatu yang urgent yang harus dia tinggalkan. Kenapa? Ada apa ini gitu kan? Jadi lukisan-lukisannya itu sangat mendayu-dayu, sangat bisa masuk ke dalam perasaan manusia gitu. Dia orang yang sangat terkenal, ya. Dia adalah seorang pastor bernama Amarat, David Amarat. Dia pastor sekaligus seorang sastrawan. Dia menggambarkan dirinya itu bunuh diri saat dia menuliskan sebuah puisi. Dia mati dengan tersenyum, begitu-gitu. Jadi penggambarannya itu bukan sekedar foto, saudara. Ya, kalau sebelum romantisme itu penggambarannya hanya sekedar foto, maka di dunia romantisme penggambaran itu jauh lebih foto, yaitu dia lebih menggambarkan tentang problema, menggambarkan tentang sebuah kegetiran hidup, gitu ya, seperti seolah-olah itu cerita. Nah, setelah zaman naturalisme itu selesai, kemudian lahirlah sebuah aliran baru bernama realisme. Ya, aliran realisme berbeda dengan aliran realis. Ya, kalau di sini sebenarnya adalah aliran realis. Aliran realis itu semacam orang membuat karya teknik real, tekniknya itu nyata. Nah, ini dimulai dari zaman India kuno. Sejak abad ke-24 sebelum Masehi ditemukan di kota Lothal, yaitu India. Di situ disebutkan bahwa sebenarnya pergerakan kebudayaan Perancis ke-19 terhadap romantisme akar di negara Perancis karena adanya hubungan erat antara India dan Perancis. Nah, sekarang saya ingin nanya dulu ke Anda semua. Realis itu apa? Ini ada kata real. Real itu kan nyata. Ya, real itu nyata. Kalau realis itu apa? Membuat karya seolah-olah menjadi nyata. Membuat karya seolah-olah menjadi nyata. Kalau realitas, Kenyataan. jadi sebenarnya karya realis itu lebih mengacu pada gambar-gambar sesuai dengan realita. Ya, gambar-gambar yang nyata itu belum tentu sesuai realita. Paham nggak maksud saya? Iya. Nanti Anda akan tahu maksudnya. Saya akan buat dulu analogi.
Realis secara nyata itu berarti juga mimesis, tiruan. Ketika Anda sudah bisa melukis, meniru seseorang, itu berarti Anda bisa melukis dengan teknik realis, bukan dengan gaya realis. Dengan teknik realis. Ya. Ketika Anda menggambarkan sesuatu secara nyata, maka Anda sudah bisa menggambarkan menggunakan teknik realis. Tapi persoalannya sesuatu yang nyata itu belum tentu sesuai realita. Saya contohkan di sini. Lukisan ini nyata enggak? Iya. Nyata, karena tidak ada yang impossible kan di sini kan. Pohon-pohon, kemudian orang-orang punya rumahnya ada tiangnya di bawahnya gitu. Nah, ini nyata, tapi ini tidak realita. Ini realis tapi tidak realita. Realisme adalah peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Istilah realisme bukan merujuk pada tingkat kemiripan, ke inti dari referensinya. Nah, kalau orang yang melihat hanya kemiripan saja, berarti itu dia masuk ke aliran naturalis, berupa gambar yang tekniknya realis dibuat secara sama persis. Itu adalah teknik naturalis atau gaya naturalis, tapi bukan gaya realis. Karena gaya realis itu adalah gaya yang sesuai realita. Realita yang terkandung dalam lukisan ini, ada yang bisa menyebutkan? Ini kan Anda lihat lukisan ini kan indah ya, indah sekali gitu ya. Realita dalam lukisan ini, silakan sebutkan. Ya, Pak, ya silakan. mungkin realitanya itu kan di gambar ini indah Pak, bersih, Iya. kayak airnya mesti bersih gitu Pak, sejuk. Mungkin kalau realitanya itu di sana airnya oleh warga-warga setempat, terus juga nggak seindah yang digambar Pak. Iya sih, tapi kan sebenarnya kan ini kan gambar ya. Gambar tekniknya naturalis gitu. Tapi dia tidak sesuai realita. Realitanya apa? Mungkin di dalam sini ada orang-orang yang sulikan. Ya, di dalam sini karena di sini tidak ada tidak ada listrik, maka mereka juga kurang hiburan. Mereka sudah pasti secara keilmuan mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Kan gitu. Nah, itu secara realita. Karena mereka itu orang yang tidak terpelajar, maka mereka akan kesulitan mencari kerja. Akhirnya mereka jualan ini. Mereka pakai gotong benda gini kan, gotong apa ini namanya, dagangannya. Akhirnya mereka makannya susah. Kita dari luar melihat ini sangat indah. Kita lupa bahwa sebenarnya mereka ini lebih butuh. Keindahan ini bagi mereka hanya keindahan semu. Mereka butuh uang, mereka butuh untuk makan, mereka butuh itulah namanya realita gitu. Jadi bukan hanya melihat sesuatu itu secara fisik, kamu harus melihat lebih dalam lagi, itu yang namanya realis. Nah, untuk jadi seniman realis, Anda harus dekat dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, menurut KBBI, seni lukis realisme adalah seni lukis yang berusaha melukiskan dan menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Ya, bukan secara visual mirip, bukan, tapi kenyataannya. Ya, oke. Sekarang kita lihat di sini. Jika ada dua lukisan ini sama-sama pengemis, kira-kira yang realis mana? Yang kanan ini atau yang kiri? Mungkin yang kiri. Kenapa yang kiri?
Karena itu ada orang tua yang terlihat gimana gitu kayak memikirkan sesuatu. Kebanyakan orang tua kan begitu ya Pak. Ya, itu berarti Anda sudah bisa memahami yang mana yang realis, yang mana yang naturalis. Jadi yang realis itu terlihat pucat ya. Masa wong ngemis kok terlihat bibirnya merah merekah seperti pakai, ya nggak mungkin gitu kan. Kemudian pipinya itu cenderung lebih colong, itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak tirus gitu loh. Pipinya itu tirus sekali, kurus gitu. Kemudian dia mengenakan caping dan mengenakan pakaian yang dibuat seadanya, agak lusuh dan lain sebagainya kan. Nah, kalau yang kanan, kalau kita lihat di sini pengemis, tapi kalau kalian lihat di sini badannya itu gemuk. Ya, kakaknya dan adiknya itu badannya gemuk. Seolah-olah ini itu semacam anak-anak yang kaya, kemudian didandani biar kelihatan seperti kasihan, kemudian dilukis. Nah, ini nggak kelihatan realisnya. Mungkin secara naturalis iya terlihat dia mirip, di gambar mirip. Tapi secara realita, mosok wong ngemis kok lemu ginuk-ginuk gini, ya kan? Kan nggak logis. Nah, makanya inilah karya yang lebih realis. Ini dibuat oleh seniman bernama Barli, yang ini adalah seniman dari Indonesia. Alah lali aku. Satunya Raden Saleh. Ya itulah pokoknya ya. Ada museumnya di Jakarta, saya lupa namanya. Terkenal sekali orangnya. Saya lupa, agak lupa karena kurang minum air putih ini, saya jadi agak kurang konsentrasi. Basuki Abdullah, sorry, namanya tadi adalah Basuki Abdullah. Nah, jadi Anda harus bisa membedakan lukisan realis dan lukisan naturalis. Lukisan realis adalah lukisan dengan penggambaran kenyataan yang ada, sedangkan lukisan naturalis adalah penggambaran mimesis, mencontoh. Ya. Nah, ciri-ciri lukisan realis adalah mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan, menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer saat ini dalam lingkungan dan keadaan sehari-harinya. Karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas. Realisme tidak setuju dengan subjek seni yang dibesar-besarkan, tidak setuju dengan didramatisasi seperti romantisme. Tidak juga memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya, natural, tapi dengan melakukan teknik yang tinggi, gitu ya. Tidak menutupi kehidupan sederhana dan bersifat objek. Nah, kira-kira dari pernyataan atau penjelasan yang saya jelaskan hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya Pak. Silakan. Yang pengertian di naturalis itu kan ada mimesis ya Pak. Mimesis Ya, itu itu sesuatu yang meniru. Mimesis itu adalah teori di mana seseorang yang semakin hebat dia meniru, maka semakin berhasil seninya. Paham? Jadi kalau ada orang yang melukis seperti foto persis banget, itu dianggap berhasil. Padahal sebenarnya hakikat lukisan itu bukan itu. Hakikat lukisan itu bagaimana kita mengkomunikasikan pemikiran kita sebagai seniman kepada pengunjung, kepada apresiator. Gitu ya. Jadi mimesis itu intinya adalah itu. Gilang nomor berapa Gilang? kurang tahu deh Pak. Gilang Sandika namanya. Nomor 19 ya, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Saya mau nanya Pak. Ikram, nomor berapa Ikram? 14. Silakan. Berarti kalau melukis realis itu penting itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan aslinya Pak. Visualnya itu tidak terlalu mirip dengan sebenarnya gitu. Gini ya, yang namanya realis itu sebenarnya cukup dengan simbolis saja. Tapi simbolis itu tidak bisa terlalu abstrak. Misalkan kamu menggambarkan laut,
kok hanya warna biru mbok coret-coret. Nah, itu tidak bisa masuk ke dalam ranah teknik, harus sedikit mirip. Gitu ya. Tidak mirip banget, setidaknya sedikit mirip. Unsur mimesisnya tapi tidak banyak. Gitu ya. Ada unsur mimesisnya tidak banyak, dan yang lebih dipentingkan bukan mimesisnya tapi inti dari lukisan itu ingin ngomong apa gitu. Intinya sebenarnya itu, Irham. Oh iya. Itu satu lagi cukup? Ada Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Membuat karya naturalis dan realis itu apakah sama? Secara teknik mungkin sama, Mahardika, tapi secara pemikiran orang itu kan pasti akan berbeda ya. Ketika karya naturalis itu harus mirip, maka yang diutamakan adalah miripannya. Ya, bentuk penyampaiannya itu tidak penting. Mahardika ingin nembak cewek Halimah misalkan. Mahardika pengen nembak Halimah. Kira-kira yang penting Mahardika bisa melukiskan bagus Halimah, atau yang penting perasaanmu itu bisa dipahami oleh Halimah? Kira-kira yang mana yang penting? Yang penting bisa dipahami Pak. Nah, yang penting bisa dipahami. Jadi buat apa karya yang terlalu bagus tapi karya tersebut tidak bisa dipahami sama sekali. Intinya itu sebenarnya. Gitu ya, cukup ya. Baik, Pak. Terima kasih Muhammad Irham. Terima kasih yang tadi sudah tanya ke Mahardika ya. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akan langsung mempresentasi Anda semua. Alaisyam Fazil hadir. Reina Umailida Hadir Pak. hadir. Halimah Umul. Hadir Pak. Faisal Aulia. Hadir Pak. Muhammad Alif hadir. Satria Unggul hadir. Mahardika hadir. Muhammad Yusuf hadir. Dian Nisa hadir. Bayu Aji. Bayu Aji nggak berangkat. Yohana Mulan. Hadir Pak. Afrisal. Hadir Pak. Daniel Fridayana hadir. Muhammad Irham hadir. Raihan Zaki Hadir Pak. hadir. Hadir. Ahdika Al Hakim. Hadir Pak. Sultan Akhyar. Hadir Pak. Malika Husna Putri. Hadir Pak. Gilang Sandika hadir. Muflihatun Nafisah. Hadir Pak. Kel Albert Parluhutan. Hadir Pak. Helmi Aziz. Anggun Mawarni Ciptani. Hendratmo Kusala. Hadir Pak. Fahima Amani. Hadir Pak. Muhammad Lutfi Al Farisi. Hadir Pak. Farel Albani. Hadir Pak. Nindi Friska. Hadir Pak. Gabriela Arif. Hadir Pak. M. Farel Rizantoso. Vina Masrur. Raffi Arif Laksono. Hadir Pak. Hadir. Ya, berarti saya ulangi lagi. Bayu Aji Nugroho. Daniel Fridayana. Helmi Aziz. Anggun Mawarni. Alvina Masrurah tidak berangkat. Baik, yang lain berangkat. Saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga pembelajaran kita bisa lebih memperdalam Terima kasih, Pak. kita terhadap karya-karya realis dan ya. Masih Pak, untuk yang Fridayana hadir tadi Pak, untuk tadi perkenalan Siapa? Daniel Fridayana. Daniel hadir. Daniel. Iya Daniel Pak. mana Daniel? Sama Anggun Iya, dari iya, atas iya. mana ada Pak? Siapa? Anggun Mawarni. Anggun. Ya. Siapa namanya? Anggun Mawar siapa ada? Oh, ini Anggun Mawar nih. Gini saja, di perkuliahan saya sebenarnya memang santai, tapi kalau bisa tetap presensi ya. Jadi sampai akhir ya. Jangan sampai terus kemudian tidak presensi. Boleh ditinggal tapi izin, Pak saya izin. Itu boleh.
Misalkan, Pak, saya Irham Maulana mau izin dulu diutus Ibu sebentar 5 menit. Saya hanya mengizinkan 5 Jadi saat ujian, jadi saat saya panggil tadi Irham Maulana, maka saya bisa centang. Oh, ini tadi izin. Jadi sebelum meninggalkan itu harus izin. Satu, kemudian kedua, kalau ada kesalahan di internet, ya misalkan Zoom kalian keluar masuk, silakan izin di WhatsApp. Ya, izin di WhatsApp itu bukan berarti kalian terus enak-enakan duduk saja karena Zoom kalian kurang masuk gitu ya. Kalian coba cari tempat yang mudah. Nggak usah di pohon sih, tapi setidaknya kalian bisa ke tetangga, kalian bisa ke alun-alun sebentar untuk mencari wifi lah gitu ya. Kalian coba untuk cari wifi yang mudah itu ya. Jadi jangan menjadikan online itu sebagai alasan secara administrasi kalian tidak masuk. Karena saya menghitung sama, kalau kalian tidak masuk ya nggak akan saya hitung masuk gitu. Kalau nggak absen, nggak menghadiri, ya Pak saya hadir gitu ya, saya nggak akan mempresensi gitu, sama gitu ya. Jadi makanya itulah kata saya kenapa saya itu santai, tapi saya nggak suka diremehkan. Saya takutnya ketika kalian tidak seperti itu, nanti kalian akan meremehkan saya. Alah, semuanya nggak masuk aja semuanya sekalian. Atau kalian hanya sekedar masuk ini kemudian kalian tinggal kemana nggak ngurusi. Itu namanya meremehkan. Nah itu saya nggak suka gitu ya. Nah ketika sudah seperti itu maka attitude kalian itu akan sangat buruk di mata saya gitu. Nah ketika attitude kalian sangat buruk ya pasti nilai kalian akan buruk lah. Saya pastikan. Gitu ya, karena ya bukan karena persoalan pribadi saya, karena kalau kalian nggak akan dapat nilai ini. Coba kalian lihat nih, saya nilai semua loh yang tadi tanya loh, atau yang tadi kooperatif. Dan nilainya saya pasti akan nilai 80 ke atas tergantung persoalannya. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas yang lain. Terima kasih Pak. Bentar, berarti minggu ini kalian Jumat tidak usah berangkat. Tidak Jumat tidak usah. Minggu depan saja kita mulai Jumat ya. Baik, sip, silakan selamat melanjutkan aktivitas.